Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Eka Putra Cahyono dengan NIM 2402115000001. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis metodologi desain arsitektur. Dan di sini saya akan menjelaskan semua data-data yang sudah saya ambil. Nah, di sini data yang diambil itu ada tiga, yaitu inventory, inventasi data, analisis, yaitu analisis data, dan sintesis, penggabungan data atau sintesis data. Nah, di sini adalah peta mapnya, yaitu Desa Paladingan, Kecamatan Bonto Lempangan, Kabupaten Goa. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada inventory, elemen fisik, topografi. Lokasi tersebut memiliki tanah yang cukup datar, yaitu daerah perbukitan, dan jika ingin membangun bangunan biasanya di sini memerlukan pemerataan tanah terlebih dahulu. Namun ada juga beberapa tempat yang sudah agak datar yang ada di bagian tengah desa. Lalu vegetasi, di wilayah tersebut terdapat vegetasi seperti pepohonan, baik itu pohon yang tumbuh di hutan dan beberapa juga ditanam oleh warga. Adapun juga tanaman lainnya seperti bunga-bunga dan eh, tanaman berbuah lainnya. Lalu untuk iklim di lokasi tersebut ini cukup sejuk meskipun di tengah hari, namun pada saat hujan suhunya menjadi sangat dingin dan juga sering berkabut. Lalu berikutnya tata guna lahan. Nah, sebagian besar tata lahan di sini itu digunakan untuk pembangunan rumah-rumah. Adapun lahan yang ada itu kebanyakan persawahan dan hutan-hutan, sehingga terkadang jika ingin membuat sesuatu maka hutan-hutan ini harus ditebang ataupun daerah yang dekat dengan persawahan itu diratakan. Lalu elemen buatan, jalan utamanya itu jalan raya yang berupa aspal dan kondisinya juga masih bagus. Namun untuk jalan lain seperti yang menghubungkan ke lorong-lorong itu masih menggunakan papling. Dan untuk di sekitar rumah sendiri, semua rumah itu sudah menggunakan model rumah modern, dan rumah panggung sendiri yang terbuat dari bahan kayu itu sudah sangat sedikit. Lalu elemen visual, pemandangan. Pemandangan di wilayah tersebut ini masih sangatlah asri dan bagus, apalagi pemandangan sawah dan pegunungannya. Dan udara di sini juga masih terbilang sangat segar di pagi hari, ada yang disebabkan oleh banyaknya pepohonan itu sendiri. Lalu komposisi ruang, dari sisi letak rumahnya cukup padat, apalagi di bagian sekitar jalan raya yang ada di tengah desa. Dan untuk bagian lainnya seperti yang ke lorong-lorong belum terlalu padat dikarenakan sudah masuk area hutan. Lalu elemen estesis, untuk saat ini hampir tidak ada rumah yang terbuat dari kayu atau papan, sehingga semuanya seragam menggunakan rumah yang menggunakan bahan utama batu bata, dan kebanyakan itu model rumah lantai masih menggunakan lantai satu. Nah, lalu berikutnya elemen sosial, yaitu pola aktivitas manusia. Nah, pola aktivitas manusia ini yang sering dilakukan masyarakat karena kebanyakan memiliki sawah, kebun, jadi mereka lebih sering bekerja di sana. Dan ada juga yang bekerja di tempat lain seperti puskesmas, kantor desa, dan guru. Namun ini masih terbilang sedikit. Dan untuk penggunaan ruang sendiri karena kebanyakan ruang pribadi, jadi penggunaannya itu dibuatkan antara rumah tinggal ataupun kebun. Dan ada juga tanah publik atau tanah pemerintah yang dibuat untuk fasilitas desa. Namun kebanyakan tanah pemerintah ini adalah tanah yang dibeli dari eh, tanah orang lain. Lalu norma budaya sendiri, masyarakat di sini tuh sangat peduli satu sama lain dan masih menjunjung tinggi keagamaan. Dan di sini juga orang-orang itu masih sering melakukan yang namanya syukuran. Lalu tempat pengambilan data. Nah, di sini ada beberapa tempat yang diambil. Yang pertama itu puskesmas, sekolah SD, masjid, site atau rumah saya sendiri,
Lalu salah satu jalan penghubung ke lorong-lorong, yaitu di samping rumah saya sendiri. Lalu berikutnya kedua yaitu teknik analisis, yaitu diagram hubungan. Dan di sini menghubungkan dari site ke jalan raya, sekolah, pasar, puskesmas, sawah, dan masjid. Lalu berikutnya yaitu pemetaan peluang dan kendala. Pertama di area terbatas, yaitu yang memiliki kendala. Nah, di beberapa area itu memiliki keterbatasan infrastruktur. Yang ini disebabkan juga oleh adanya jalan rusak. Nah, jalan rusak ini itu lebih ke daerah lorong-lorong karena masih menggunakan papling yang karena usianya sudah cukup lama, jadi beberapa jalan itu rusak dan sehingga hanya ditimbuni oleh tanah saja. Dan juga ada beberapa lahan yang tidak dimanfaatkan. Nah, lahan yang tidak dimanfaatkan ini tuh biasanya lahan-lahan yang sudah terbengkalai dan sudah dipenuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liar. Lalu juga ada masalah konflik lahan. Nah, konflik lahan ini itu bermasalah dikarenakan beberapa orang itu memiliki tanah yang tidak memiliki surat tanah itu sendiri dan juga kurangnya dokumentasi. Dan juga ada faktor cuaca yang dimana karena di sini cuacanya itu antar kadang jika panas maka akan panas sekali dan ketika dingin dia akan dingin sekali, dan faktor cuaca juga tidak menentu di mana hujan itu kadang disertai dengan angin kencang yang dapat merugikan warga. Dan juga salah satu ancamannya yaitu tidak adanya pos jaga atau keamanan yang kurang, meskipun untuk keamanan sendiri sejauh ini tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu ada beberapa area berpeluang. Pertama itu tentu saja karena lahan tidak dimanfaatkan maka banyaknya lahan yang kosong. Dan lahan yang kosong ini kita bisa buat fasilitas umum yang dimana fasilitas di sini tuh masih cukup kurang, apalagi untuk fasilitas yang membantu masyarakat. Lalu renovasi bangunan yang sudah ada. Nah, contoh yang bisa saya ambil yaitu puskesmas sendiri karena ukurannya itu masih cukup kecil dan bisa terbilang tidak terlalu cukup, tidak memenuhi standar. Lalu area komersial yaitu pasar. Nah, pasar juga sama seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu areanya itu belum dimanfaatkan sepenuhnya dan masih ada beberapa lahan yang kosong di sekitarnya. Lalu pertokoan, untuk pertokoan sendiri karena sembako itu biasanya diambil dari hasil panen sendiri, maka pertokoan di sini masih banyak kurang toko-toko seperti elektronik ataupun alat kebutuhan lainnya. Dan juga di sini kita bisa buatkan area buatannya itu taman ataupun penambahan fasilitas ya, seperti sekolah yang buatkan sekolah baru mungkin, dan juga lapangan sepak bola ya. Karena di sini karena daerahnya yang agak berbukit jadi memerlukan pemerataan. Lalu berikutnya matriks SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats. Nah, strength atau kekuatan. Nah, di sini itu daerah yang saya jelaskan ini tuh memiliki kekuatan, yaitu lahan luas, hasil panen, dan lokasi yang strategis. Lalu weakness yaitu kelemahan, kurangnya fasilitas umum, keamanan yang ambigu, dan infrastruktur yang rusak dan perlu perbaikan. Lalu opportunity atau peluang, renovasi infrastruktur dan fasilitas tambahan. Lalu ancamannya sendiri yaitu adalah eksploitasi sumber daya, konflik batas di wilayah-wilayah tertentu, dan cuaca. Lalu berikutnya ini adalah diagram yang dibuat untuk menunjukkan hasil yang diteliti, yaitu site yang terbagi jadi dua, yaitu kendala dan potensi. Di bagian kendala ada kendala fisik dan non fisik. Di bagian potensi ada potensi site, potensi lingkungan yang digabung menjadi sintesis data dan diberikan solusi desain. Lalu berikutnya adalah potensi site sendiri, yaitu rumah memiliki luas lahan 10 kali 13 meter dan juga masih bisa dengan penambahan dekorasi ataupun
penambahan keamanan pagar dan semacamnya. Lalu orientasi bangunannya menghadap ke barat dan juga dekat dengan semua lokasi yang penting di desa. Lalu potensi lingkungan bisa dibuatkan destinasi wisata alam, lahan pertanian yang bisa dijadikan produktif dan konservasi sumber daya air. Lalu, kendala non-fisik, perselisihan warga, dan kepemilikan lahan, dan juga minimnya dana. Dan kendala fisik sendiri, keterbatasan alat, hujan dan kabut, dan juga pemrosesan data, ataupun masalah infrastruktur lainnya. Lalu untuk solusinya sendiri yaitu meningkatkan akses internet yang untuk memproses data sehingga datanya ini cepat sinkronisasi, lalu pemetaan wilayah dan batas, dan ketiga membangun kerjasama antar perusahaan untuk mendapatkan dana tambahan, dan juga untuk kabut dan hujan lain itu hanya membutuhkan pencahayaan jalan dan pagar pengaman. Lalu literatur yang digunakan sendiri yaitu literatur utama yaitu Edward T. White, dan itu saja presentasi saya. Jika ada salah ucap mohon dimaafkan, dan sekian saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.